Halo guys, balik lagi ke video aku. Di video kali ini aku mau buat yang isinya tentang aku bukan orang Indonesia. Yang di budaya kita di Indonesia itu adalah hal yang lumrah ketika orang-orang tuh nanya kapan nikah, kapan punya anak, atau enggak kapan lulus sekolah, ya kan? Nah, aku mau ngasih tahu ke kalian semua kalau sebenarnya pertanyaan hal-hal tersebut itu, yang entah itu kapan nikah atau kapan punya anak, kapan hamil, itu adalah pertanyaan yang sangat menyinggung sebenarnya. Kita sebenarnya nggak perlu menanyakan hal itu, kita nggak usah ikut campur urusan orang lain, karena setiap orang itu punya masanya masing-masing, punya waktunya kapan dia nikah, kapan dia hamil, ataupun kapan dia punya anak. Jadi kita nggak perlu tuh ikut campur, kita nggak perlu nanya-nanya hal kayak gitu. Oke, yang pertama adalah kapan nikah. Biasanya kalau di Indonesia itu umur 25 tahunan itu udah disarankan untuk segera melangsungkan pernikahan, segera menemukan jodoh. Padahal faktanya, pertama adalah tidak semua orang tujuan hidupnya adalah menikah. Maksudnya dalam arti gini, ada beberapa orang yang mau menikah tapi target menikahnya itu bukan di posisi yang pertama. Jadi bisa jadi menikah itu di posisi yang ke nomor 4, ke nomor 5, atau bahkan yang terakhir. Ada orang yang mau menikah setelah menyelesaikan studi S2-nya. Jadi kan ada orang yang lebih mengedepankan pendidikan. Jadi dia pengen kelar dulu S2-nya baru nikah. Atau yang kedua, ada orang yang lebih mementingkan karir. Jadi nomor satu kan karir dulu. Jadi kalau udah sukses, kalau udah mapan, terus abis itu udah bisa membahagiakan orang tua, baru dia akan masuk ke tahap menikah. Jadi tuh kita nggak bisa menyamaratakan bahwa oh umur 25 tahun kamu tuh harus nikah gitu kan. Oh umur 25 tahun kamu kapan nikahnya, atau enggak nanti kamu keburu ketuaan loh gitu kan. Ada orang yang mau menikahnya itu di umur 30 tahunan, dan kita harus hargai itu. Seandainya orang itu lebih mengedepankan pendidikan, lebih mengedepankan karir, itu biasanya target menikahnya tidak di posisi pertama, tapi target menikahnya bisa di posisi yang ketiga atau paling bawah gitu kan. Karena memang faktanya kita hidup dengan orang yang tujuan utamanya itu bukan menikah. Jadi tujuan utamanya di hidup dia itu adalah pertama seperti membahagiakan orang tuanya dulu, terus dia pengen mengembangkan karirnya sampai ke tahap mapan atau ke tahap bebas secara finansial gitu kan. Nanti setelah dia udah merasa cukup mapan, terus dia sudah merasa bisa membahagiakan orang tuanya, baru selanjutnya dia akan menikah. Terus yang kedua adalah jodoh itu Tuhan yang menentukan. Jadi walaupun seandainya banyak kan orang yang udah pacaran lama tapi ternyata nikahnya sama orang yang baru kenal beberapa bulan, itu kan menunjukkan bahwa Tuhan yang mentakdirkan jodoh. Terus ada juga nih orang yang udah dapet jodoh, terus udah dapet calon pasangan, calon suami atau calon istri, terus tapi pas hari pernikahannya si calonnya itu amit-amit sih ya, maksudnya mengalami kecelakaan, dan akhirnya rencananya gagal untuk menikah. Padahal persiapan buat pernikahan itu udah 100%, tapi detik-detik mau menikah itu akhirnya gagal gara-gara calonnya itu mengalami kecelakaan menuju tempat pelaminan. Itu kan menandakan bahwa ketika kita udah punya pasangan, terus mau ke hubungan yang serius, mau menikah, tapi kalau ternyata Tuhan tidak mentakdirkan untuk menikah, maka nggak akan bisa nikah. Terus ada juga yang udah nikah tapi baru beberapa hari pernikahan, tapi ternyata pernikahannya kandas, entah itu pasangan dipanggil oleh Tuhan atau pasangannya berkhianat gitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa ternyata yang sudah menikah pun bisa juga jodohnya itu cuma sebentar menemani kita gitu kan. Jadi itu jelas-jelas menentukan bahwa manusia walaupun udah berencana mau nikah, udah punya pasangan, tapi kalau ternyata Tuhan tidak mentakdirkan bersama, jodoh bersama, maka ya gagal juga. Jadi sebaiknya pertanyaan kapan nikah itu hal yang tidak masuk akal juga untuk ditanyakan gitu, karena ternyata jodoh pun juga Tuhan yang menentukan. Terus ada juga orang yang mau menikah tapi milih-milih. Wajar sih, kita emang kalau memilih pasangan hidup ya emang harus pilih-pilih kan, karena itu kan untuk menemani kita for the rest of our life gitu loh. Jangan sampai kita salah pilih pasangan. Dan biasanya ada orang yang memang umurnya sudah matang banget untuk memiliki pernikahan, tetapi dia nggak mau salah pilih pasangan, atau enggak dia nggak mau menikah itu gara-gara dikejar umur. Takutnya kan kalau seandainya menikah dikejar-kejar umur, nanti akhirnya kayak cuma asal aja gitu,
dapet pasangan yang penting dia mau sama gue, ya udah ayo kita nikah gitu kan. Nggak kayak gitu. Ada orang yang ya gue tahu umur gue udah matang buat menjalani pernikahan, tapi gue nggak mau terburu-buru nikah sama orang, karena gue nggak mau menikah sama orang yang salah. Soalnya kan otomatis kan kalau udah namanya nikah, untuk pisah itu prosesnya lama kan. Proses bercerai itu nggak cuma sehari atau 2 hari gitu kan, pasti prosesnya panjang. Nah jadi ada orang juga yang nggak mau buru-buru nikah ya karena nggak mau salah pilih pasangan, terus belum ketemu sama yang klop di hati. Karena kan kita cari pasangan nggak hanya mapan secara materi, tapi juga yang paling penting harus ada kesiapan mental juga, terus harus enak diajak ngobrol, karena bagaimanapun yang namanya memiliki hubungan tuh harus bisa berkomunikasi. Jadi kamu sama pasangan kamu kalau seandainya komunikasi aja nggak nyaman, maka suatu hubungan itu nggak akan bisa bekerja dengan baik gitu kan. Karena kan kalau seandainya udah kakek nenek, ketika tubuh kita sama pasangan kita udah lemah, otomatis apa lagi yang bisa kita lakuin sama pasangan kita selain mengobrol. Nah komunikasi itu yang harus klop. Dan jujur tidak mudah mendapatkan seseorang yang bisa berkomunikasi secara connect gitu loh, klop di hati gitu. Untuk mendapatkan pasangan yang klop secara komunikasi itu pun juga nggak mudah gitu kan. Dan itu yang menyebabkan kenapa sih orang itu padahal karirnya udah mapan tapi belum mendapatkan pasangan, belum mendapatkan jodoh, yaitu tadi untuk menemukan yang klop. Karena ketika kita menikah, kita juga nggak hanya cari pasangan yang baik buat kita, tapi kita juga harus cari keluarga pasangan yang bisa memperlakukan kita dengan baik juga. Terus juga ketika menikah nanti harus siap menjadi orang tua yang teladan bagi anak-anak kita nanti gitu kan. Itu yang jadi pertimbangan. Jadi nggak cuma sekedar kayak aku cinta kamu, kamu cinta aku, ya udah ayo kita nikah, nggak kayak gitu. Tapi lebih ke udah siap nggak, karena ketika menikah kita juga harus sayang sama keluarga pasangan juga. Terus juga kita harus siap jadi orang tua yang baik buat anak-anak kita nanti, dan itu yang harus dipikirkan. Selanjutnya adalah kapan hamil, kapan punya anak. Jujur aku nggak pernah nanya teman-teman aku yang udah nikah kapan punya anak, kapan hamil, karena aku tahu hamil itu kan pemberian dari Tuhan. Jadi kita nggak mungkin dong buat anak itu sama kayak buat pisang goreng yang langsung jadi, kan nggak mungkin gitu kan. Terus ada beberapa kemungkinan pasangan yang belum dikaruniai anak ya kan. Yang pertama, tidak semua pengantin baru itu mau langsung punya anak. Ada yang nunda beberapa bulan dulu karena pengen menikmati masa berdua. Terus ada yang menikmati bersama pasangan itu selama 1 tahun, jadi nunda punya anak selama 1 tahun, habis itu baru merencanakan punya anak. Jadi kita nggak bisa nih menyamakan orang yang baru nikah tuh sebulan kemudian hamil, nggak bisa. Kita nggak bisa menyamakan. Kalau aku pribadi, aku nggak pernah nanya sama teman-teman aku kapan hamil, selagi teman-teman aku itu belum nunjukin hasil test pack atau hasil USG. Kalau seandainya udah menunjukkan itu, aku baru nanya, selamat ya udah berapa bulan. Nah itu aku baru nanya. Tapi kalau setelah teman-teman aku itu nggak nunjukin tanda dia hamil, aku nggak akan nanya udah isi belum atau udah hamil belum. Karena walaupun aku belum nikah, aku tahu pertanyaan hal itu sangat menyinggung bagi wanita. Dan aku nggak habis pikir kalau seandainya ada sesama wanita yang merendahkan perempuan karena dia belum hamil gitu kan. Yang tadi pertama aku bilang, perempuan kan ada yang menikah tuh nggak mau langsung punya anak. Nah bisa jadi kan dia kenapa nggak hamil, karena mungkin dia emang menunda momongan karena pengen mengumpulkan tabungan dulu buat biaya anaknya nanti gitu kan. Yang namanya biaya persalinan itu kan pasti mahal, terus kebutuhan baby juga pasti mahal kan. Jadi mungkin suami istri mau mengumpulkan uang dulu, terus nanti pas dirasa udah cukup ya baru merencanakan program kehamilan. Terus yang kedua, bisa aja perempuannya tidak subur atau malah laki-lakinya yang nggak subur gitu kan. Kebanyakan tuh orang menganggap bahwa kalau nggak hamil-hamil itu perempuannya nggak subur kali ya gitu kan. Padahal ketidaksuburan itu bisa juga dimiliki oleh pria. Jadi kalau seandainya istrinya subur, suaminya nggak subur, maka ya sulit juga punya anak. Terus ada juga yang suami istri itu subur tapi memang Tuhan aja yang belum waktunya ngasih anak buat mereka. Jadi kalau seandainya Tuhan belum mengizinkan mereka untuk punya anak, ya apa boleh buat gitu kan. Kita nggak bisa menjudge mereka, mungkin kamu kurang makan ini kali makanya jadi susah punya anak gitu kan. Please deh, intinya gini deh, jangan jadi orang kolot. Karena
sama seperti jodoh tadi itu kan juga pemberian dari Tuhan. Kalau seandainya jodoh belum datang, ya emang berarti emang belum waktunya. Terus sama seperti halnya hamil atau punya baby, kalau emang belum waktunya punya baby, kita nggak bisa ngejat orang tersebut kenapa nggak hamil, jangan-jangan mandul. Kita nggak boleh ngejat kayak gitu. Dan apalagi sampai nanya kok belum hamil juga, jujur itu pertanyaannya sangat menyakitkan gitu kan. Dan aku miris aja sama sesama perempuan yang menanyakan hal itu ke perempuan yang tidak bisa hamil atau belum dikaruniai anak. Bukan yang nggak bisa hamil, memang belum waktunya. Sebenarnya ada beberapa manfaat juga sih kalau menurut aku kenapa belum ketika si suami istri itu belum dikaruniai anak. Karena aku ngelihat dari orang-orang sekitar aku gitu yang belum memiliki anak, itu ada yang baru punya anak 3 tahun kemudian, ada yang baru punya anak 10 tahun kemudian gitu kan. Sisi positifnya adalah ketika tidak langsung diberikan anak. Sisi positifnya ketika tidak langsung diberikan seorang anak, itu kan suami istrinya itu bisa nabung. Ketika sudah dikaruniai anak, nah mereka tuh cukup banyak tabungan, karena bertahun-tahun kan mereka selalu menunggu kapan hamil gitu kan. Ternyata baru diberikan beberapa tahun kemudian. Dan selama beberapa tahun sebelumnya mereka udah ngumpulin sedikit demi sedikit. Sebenarnya itu sisi positifnya sih. Terus ditambah lagi suami istri itu bisa cari-cari bahan belajar gimana caranya jadi orang tua yang baik. Terjadi selama hidup kita tuh ada sisi positifnya, ada hikmahnya. Kenapa kok dia belum hamil-hamil, tapi ternyata dibalik itu semua buat pasangan yang belum dikaruniai anak, itu kalian punya waktu lebih lama untuk menyimpan tabungan gitu kan, terus untuk belajar parenting kayak gitu. Jadi nggak usah sedih, nggak usah dengerin omongan orang yang nanti takut dikira mandul atau nggak subur. Biasanya orang-orang yang beranggapan kayak gitu yang close minded. Oke, biasanya kalau kamu berhadapan sama orang yang open minded itu nggak akan dianggap seperti itu. Karena jujur aku pun paham yang namanya punya anak, dapat jodoh itu tuh semua itu atas rencana Tuhan, semua itu atas kehendak Tuhan. Kadang manusia itu cuma memiliki rencana, tapi kan yang membuat itu semua jadi kenyataan itu kan Tuhan gitu kan. Jadi aku tuh nggak pernah nanya kapan nikah sama orang, terus kapan hamil gitu ya, karena aku tahu itu semua pemberian dari Tuhan. Oke, manusia cuma bisa berencana, manusia cuma bisa berusaha, tapi yang menentukan hasil akhirnya kan Tuhan gitu kan. Jadi buat kalian semua, stop, hilangkan budaya yang namanya menanyakan kapan nikah, kapan hamil. Itu sebenarnya pertanyaannya sangat menyinggung dan seperti pertanyaan yang ikut campur urusan orang lain gitu loh. Jadi terserah orang tersebut kapan mau nikah, kapan dia hamil, atau kapan dia nambah punya anak, itu bukan urusan kita. Jadi lebih baik kita hilangkan aja budaya pertanyaan seperti itu. Karena jujur pertanyaan seperti itu menyinggung sebenarnya ya. Tapi kan kadang yang ditanya tuh nggak mau nunjukin rasa sakit hatinya. Tapi kalau sering ditanyain kayak gitu kan kayak ada rasa tanya mulu sih, bawel. Daripada nanya kapan nikah, kapan hamil, lebih baik diganti dengan semoga Allah memberikan kamu pasangan yang soleh atau solehah, atau semoga nanti Allah memberikan kamu keturunan yang soleh dan solehah, yang pintar dan berbakti pada orang tua. Lebih baik kan kayak gitu. Jadi stop mulai sekarang, jangan lagi bertanya sama orang yang belum nikah kapan nikah, atau jangan lagi tanya sama orang yang belum hamil nanya kapan hamil, kok belum hamil juga. Jangan nanya pertanyaan hal kayak gitu. Mari kita hapuskan budaya pertanyaan itu di negara ini. Kenapa aku buat video ini? Karena ini merupakan unek-unek aku. Terus aku juga ngeliat beberapa temen aku yang udah nikah, terus mereka tuh update status yang mereka tuh kayak merasa tertekan, belum dimiliki keturunan. Terus apalagi ditanya sama teman-teman terdekatnya kayak gitu kapan hamil. Jadi kayak semacam diintimidasi kenapa belum hamil juga. Padahal ya itu tadi, nggak mungkin kan kalau seandainya suami istri sering melakukan hubungan intim, tapi kalau belum waktunya hamil, Tuhan belum ngasih rezeki, ya mau berhubungan 100 kali atau 1000 kali, kalau emang Tuhan belum memberikan rezeki buat mereka, belum memberikan anak buat mereka, ya nggak akan hamil juga gitu kan. Jadi lebih baik mau dia hamil kapan, itu bukan urusan kita. Jadi stop
untuk mengintimidasi orang dengan pertanyaan kapan nikah dan kapan hamil. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Cukup video aku kali ini. Terima kasih. Bye.